Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya FPV Jalan-Jalan. Kita akan bahas salah satu sistem controlling di dunia FPV. Belakangan ini lagi hype banget di Indonesia, sangat fenomenal, yaitu ELRS. Apa itu ELRS? Untuk itu nanti saya undang teman-teman saya, salah satu pengguna ELRS dan developernya. Di Indonesia ternyata ada developernya teman-teman. Nanti saya ajak kenalan satu-satunya di Indonesia. Siapakah dia? Yuk kita simak video berikut ini. Halo sahabat FPV Jalan-Jalan. Kali ini saya kedatangan tamu dari Surabaya. Jadi Om Iksan ini salah satu pemain FPV di Surabaya. Jadi kita undang untuk ngobrol-ngobrol biar kita lebih seru sore ini ya. Dan Om Steven ini sebagai develop ELRS di Indonesia, bener nggak? Ya. Jadi Om Steven itu salah satu developer software ELRS Indonesia ya. Agak susah teman-teman, ngomongnya agak susah. Mantap. Iya kan? Karena produk baru. Dan sore ini kita mau bahas pertama sejarah LRS, Mas. Kayak gimana? Bisa diceritakan LRS itu apa biar teman-teman yang awam tahu apa itu LRS. Jadi asal mulanya LRS itu karena beberapa orang Australia itu ada si J sama Alessandro. Itu mereka kecewa dengan produk ini. Tapi radio link yang terbaik pada saat itu overprice. Jadi menjual produk dengan harga yang lebih mahal jauh daripada komponennya. Si hitam maksudnya ya? Ya, si hitam itu. Ya, si hitam. sebut aja si hitam. Jadi kita tidak kita menyinggung brand tertentu ya. Soalnya saya juga pakai si hitam. Oh, saya juga pakai si hitam. Ya. Saya dikepung. Di tengah lagi. Oke. Ini produk apa ya? Yang apa? Yang ini? Yang kecewa tadi? Ini asalnya dari produk Eversky R9M. Jadi benernya enggak jelek, cuman karena banyak pengguna yang pakai 1 watt dan sebagainya, produk ini agak problematik. Kemudian sama J sama Alessandro itu mulai di oprek-oprek lah ya. Firmware-nya diacak-acak, dibikinin firmware baru. Tujuannya untuk paket rate yang tinggi. Oh gitu. Soalnya saya juga pernah pakai pas zaman dulu pakai ini yang produk yang disebut tadi. Itu kalau long range sekitar 1 kilo agak delay. Ya. Delay. Jadi drone-nya udah deket sama pohon ternyata sudah deket banget gitu loh. Kan bahaya untuk main long range kayak kita. Takutnya nabrak jauh kan ambilnya itu. Jauh-jauh hilang gitu ya. Nah hilang kalau kita ambil kan gitu. Oke, masuk. Terus gimana? Terus kemudian karena mereka kepingin ini paket rate-nya kan tinggi. Tujuan paket rate tinggi itu agar tidak delay. Jadi jempol kita sama drone, waktu kita belokan kiri, drone itu langsung respon ke kiri. Jadi teman-teman saya jelaskan ya bahwa produk yang ini yang terbaru ini lebih responnya lebih bagus. Ya. Intinya gitu. Oke. Jadi meminimum kecelakaan. Soalnya kalau kita terbang gunung atau ke laut, kalau ada karang, ayo bahaya kan. Kalau telat belok gimana? Nah, crash siapa yang ambil? Betul. Udah hilang lagi berapa juta itu? Ayo jangan disebut. Oke, sejarahnya gitu. Jadi setelah dari Australia. Dari Australia. Terus kemudian ada lagi si Wes. Wes itu kemudian dia mulai buktikan bahwa LRS ini bisa jauh, bukan cuma untuk racer. Karena ternyata mulai banyak orang yang minat dan kita mulai disebut ini produk hanya untuk racer. Si Wes mulai buktikan bahwa ini bukan hanya untuk racer, ini bisa jauh, bahkan lebih jauh dari yang lain. Kita bisa mencapai range yang lebih jauh dari yang lain itu karena efek apa ya,
efek matematis lah. Jadi memang perhitungannya karena efek samping dari kita supaya paket rate-nya cepat, itu kita dapat efek positif lain, yaitu tambah jarak. Oh, jadi jaraknya lebih panjang, lebih jauh. Terus apa bedanya Om sama Hitam. teknologi desi hitam dan teknologi bawaannya si merah ini tadi R9M ya tadi? Sebelum LRS itu belum ada firmware yang benar-benar menggunakan chip RF chip Semtech ini Oh jadi dengan benar. chipnya di dalam itu namanya Semtech. Semtech, Oke. SX berapa, 127 berapa. Nah, chip ini punya kemampuan jauh banget. Tapi belum ada yang menggunakan kemampuan itu. Oh berarti tidak menggunakan kemampuan secara maksimal gitu. Iya. Ya, kemampuan itu jurus rahasianya itu namanya LoRa. Oh, LoRa. Long range modulation. LoRa itu long range modulation. Mm-mm. Jadi kayaknya menarik nih. Jadi kita kan sebagai pemain FPV agak jauh, mid long range lah kalau saya ya kan. Jadi kalau produk baru semacam ini kita tertarik untuk coba gitu, karena yang produk yang saya pakai kadang-kadang juga ada teman-teman yang terjadi masalah gitu loh. Jadi ada yang jatuh gitu kan. Apa ya? Kita masih apa? Trial. Produk ini sebenarnya bagus, tapi belum maksimal gitu loh. Masih suka ada Errornya. patoknya. Betul. Mungkin kalau produk ini bisa handle itu, bisa laris ya. Mungkin ya satu hal yang bikin kita cepat banget berkembang itu karena tujuan awal kita kan menjadi controlling terbaik. Kita bahkan sampai sekarang kita tidak cari untung dari sini kan. Jadi semua developer kita ada 16 developer. Di dunia. Di dunia ini ada 16 developer LRS. Yang di Indonesia cuman Om Stephen saja. Ya, sementara hanya saya. Oh, luar biasa. Mungkin kedepannya ada teman-teman yang bisa kontribusi juga, bisa jadi developer juga. Oh, tapi selama ini yang berkembang di media sosial, di Facebook, di grup komunitas kita banyak yang merasa tahu. Sebenarnya mereka gimana tuh? Om Stephen sebagai yang sebenarnya berkenan untuk menjelaskan loh. Iya betul nggak Om Stephen ya? Betul. Karena perwakilan dari Indonesia lah, kan gitu. Tapi yang di grup ada yang ngomong ini itu, itu kayak gimana? Om Stephen menanggapinya? Sebenarnya sih saya awalnya seneng karena di Indonesia ini orangnya saling tolong menolong. Oh gitu. Jadi begitu satu kepingin mencoba dan yang satu sudah mencoba, langsung ngajarin yang belum nyoba kan. Namanya kan kita sesama komunitas kan. Hal itu kan hal yang wajar. Kalau saya sendiri nanganin segitu banyak kan saya Ya. bisa nggak lepas dari HP kan. Oh iya, bisa nggak kerja. Bisa nggak kerja. Padahal dari sini kan ini kan proyek open source kan. Jadi kita tidak cari untung, bahkan kadang kita rugi karena kita untuk develop sesuatu kita harus waktu, kita juga harus beli alat kan. Jadi saya senang kalau banyak yang bantu, tapi kadang ya mungkin orang kepingin cari nama ya. Jadi setelah bantu orang dia mulai meninggikan dirinya mulai sebar-sebar info yang agak nggak benar gitu. Oh, tempat-tempat pesona lah ini. Kalau saya sebagai yang pengguna aja nggak tahu teknis ya, ngomong kayak gitu mikir. Ngomong teknisnya saya nggak tahu ya kan, saya pengguna aja, kita gunakan dengan baik gitu aja. Dan saya apalagi Om, saya bahkan nggak tahu kalau misalnya Om Stephen ini adalah salah satu developer. Padahal kita terbang terus bersama. Padahal kita main bareng nih, cuman dia nggak pernah nunjukin jati dirinya sebagai developer LRS. Kan ya hal yang lucu gitu loh. Iya, kita selama ini nanya-nanya gitu sama siapa bingung kan. Iya. Kalau nggak ditanya kan saya nggak bilang. Oh, iya. Terus kedepannya mau gimana LRS di Indonesia ini? Mau diapain? Om Stephen punya planning apa ke depan? Planning saya sih nggak apa-apa, saya senang banyak orang saling bantu-membantu. Cuman mungkin kalau bisa kita agar lebih terkontrol ya, mungkin supaya teman-teman tahu link Facebook Express LRS mungkin nanti ada di komen di bawah, dan link Discord LRS resmi juga ada di bawah. Di situ kalian bisa masuk ke
help and support. Jadi di situ forum di mana kita teriak minta bantuan. Oh gitu. Oh, jadi gini ya, kalau ada sesuatu tentang LRS kita langsung ke LRS pusatnya gitu ya, server pusat. Terus gimana? Kan di situ kan bahasa Inggris. Jadi kan nggak semua dong kita bisa bahasa Inggris kan ya. Begitu banyaknya orang Indonesia, sudah dibikinkan channel khusus orang Indonesia di situ. Oh, kita baru tahu nih. Apa namanya tadi? Discord. Pakai aplikasi Discord. Oh, nanti saya taruh link di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek nanti ya. Nanti di situ begitu kita join server Express LRS, di halaman utama kita pilih bendera kita. Kita pilih bendera Indonesia. Setelah kita pilih bendera Indonesia nanti muncul ruang rahasia khusus orang Indonesia. Oh. Di situ bebas bahasa Indonesia. Oh, gitu. Tadi kan Om Steven bilang ini kan open source kan. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali dari pihak. Ya mungkin dari Om Steven nggak ada keuntungan nih. Sementara ini belum ya. Ya, untuk saya untungnya sih ya. Nah, yang kemarin sempat kejadian parah itu beta FPV. Nah, software itu tetap harusnya dari kita. Cuman mereka Assalamualaikum. Oh, nanti. Om Steven ini punya channel YouTube, namanya apa Om?